Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 penambang batu bara di Kabupaten Berau diringkus polisi. Dilanda kemarau, debit air waduk di Balikpapan menyusut. Pasokan air akan diberlakukan dengan sistem bergilir. Wali Kota Samarinda meluapkan kekesalannya kepada pekerja jalan di kawasan Sempaja. Selamat sore, rekan-rekan. Seperti inilah kondisi Waduk Manggar saat direkam warga Balikpapan. Warga ini sengaja merekamnya dengan tujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait kondisi air waduk yang kian menyusut akibat kemarau. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menyatakan penurunan debit air waduk ini juga terjadi pada Waduk Teritip. Ia memperkirakan persediaan air di Balikpapan hanya mampu bertahan hingga akhir Oktober 2023. Hasil kajian dari BWS ya berkoordinasi dengan direksi PTMB. Oh, ini kan ada penurunan debit air di beberapa waduk kita termasuk Manggar dan di Teritip. Jadi kita berharap masyarakat tentunya kita mengimbau juga untuk betul-betul menggunakan air semaksimal mungkin dan seperlunya saja. Karena hasil dari BWS tadi, informasi tadi, level air kita ini bertahan kalau dikuras sampai digunakan dengan 200 atau 100% penggunaannya itu bisa bertahan sampai 3 minggu saja. Agar air waduk tidak cepat habis, PDAM akan menerapkan sistem bergilir atau buka tutup. Sistem ini akan diterapkan dalam waktu dekat dengan diawali penyampaian pengumuman kepada pelanggan. Jadi hasil evaluasi kita nanti kita akan umumkan dan itu akan kita rilis daerah mana yang akan dibuka sampai dengan hari apa. Setelah itu ditutup kembali akan bergilir. Jadi mungkin bagi masyarakat yang waktu buka dan tutup ya itu kita lagi mungkin dalam waktu dekat lah 1-2 hari ini kita coba ya akan kita informasikan karena dan juga berharap dari masyarakat untuk bisa mulai dari sekarang dulu karena kondisi hujan yang tidak ada, berhematlah. Agar air waduk tidak cepat habis, warga diimbau berhemat. Cara lainnya adalah dengan memaksimalkan sumur yang ada di sekitar permukiman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seratusan pengojek daring mendatangi kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Senin siang. Tujuan mereka adalah meminta bantuan Dishub untuk mendesak perusahaan ojek agar menaati SK Gubernur Kaltim tentang penyesuaian tarif dan menghapus program promosi. Salah satu pengojek wanita mengaku tertekan dengan kebijakan perusahaan. Ia mencontohkan tarif ojek senilai Rp15.000 dari pelanggan, namun yang didapatnya hanya Rp2.000 hingga Rp5.000, sedangkan sisanya diambil perusahaan ojek. Nunggu surat keputusan buat aplikator menuntut tuntutan kami yang di kantor gubernur kemarin, Mas. Intinya apa dari isi surat itu? Suratnya itu minta kembalikan tarif ongkir sih. Masa kita driver dibayar cuma 2.000 untuk double order, terus ada yang namanya driver goceng itu 5.000. Sedangkan customer itu bayarnya 15.000, terus 10.000-nya kemana? Kalau driver cuma dapat 5.000 sama 2.000, sisanya kemana?
Untuk urusan pengantaran sendiri dan jarak bagaimana Mbak? Kalau jarak sudah mulai baik ya, untuk saat ini udah mulai membaik. Tapi orderannya itu loh yang nggak wajar sekarang. Itu ya, misalnya kita start kerja nih ya, start kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu belum masuk orderan. Nggak masuk akal kan? Pengojek daring ini berharap Dinas Perhubungan bisa membantunya agar pendapatan Gojek meningkat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Demo di kantor Disub. Pertemuan perwakilan ojek daring dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim berlangsung di kantor Dishub Senin siang. Ini merupakan buntut dari tuntutan pengemudi ojek yang meminta Dishub ikut membantu pengojek agar mereka tidak merugi. Usai pertemuan, Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Yuda Pranoto menegaskan, upaya pemerintah provinsi sudah dilakukan melalui surat keputusan gubernur tentang tarif ojek. Meski begitu, keputusan tersebut tidak bisa diberlakukan jika perusahaan ojek tidak menerapkannya. Ia menduga kondisi ini terjadi karena perusahaan tersebut menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan. Intinya saudara-saudara kita Gojek ini kan menghendaki adanya perbaikan nasib. Dari yang ada sekarang aja nih beliau sudah merasa ada tekanan ya, dalam arti kata harganya terlalu di bawah. Nah, beliau minta supaya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Kaltim, membantu menyampaikan kepada atasannya, karena keputusan untuk menyesuaikan tarif itu ada di kementerian. Pemerintah daerah hanya regulasi, hanya memberikan memberikan wadah ya, untuk memutuskan tetap berada di Kementerian Pusat. Meski kecewa, namun pengojek daring yang datang dari berbagai daerah di Kaltim ini akan terus berupaya mendapatkan keadilan terkait pembagian pendapatan antara perusahaan dan pengemudi ojek. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.